Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ulafsor. Saya dari Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, program studi Sejarah dan Peradaban Islam. Pada video ini saya akan membahas tentang pengantar ilmu politik. Dalam membahas ilmu politik ini ada beberapa pembahasan pokok yang perlu kita kuasai. Yang pertama yaitu pengertian dari ilmu politik itu sendiri. Yang kedua yaitu arti dari sebuah kekuasaan, dan yang ketiga arti dari negara. Langsung saja masuk ke pembahasannya. Nah, kata politik berasal dari kata Yunani yaitu polis, yang berarti kota yang berstatus negara, city state. Aristoteles dan Plato menganggap politik adalah suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik. Pada waktu itu Aristoteles menyebut politik dengan zoon, politikon, yang kemudian terus berkembang menjadi polites, warga negara. Kemudian menjadi politia, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan negara. Politika, pemerintahan negara, lalu berakhir menjadi politikos, yang berarti keluarga negaraan. Menurut salah satu tokoh yaitu Miriam Budiarjo menyampaikan bahwa politik merupakan bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut berdasarkan pendapat tersebut. Dapat disimpulkan pengertian politik adalah segala urusan yang menyangkut negara atau pemerintahan melalui suatu sistem politik yang menyangkut penentuan tujuan dari sistem tersebut, menyangkut penentuan tujuan dari sistem tersebut dan cara mencapai tujuan tersebut. Apabila ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar rangka ruang lingkup yang jelas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada abad ke-19. Nah, pada tahap itu ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi. Dan dalam perkembangannya itu mereka saling memengaruhi. Ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas, yaitu sebagai pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan. Maka ilmu politik dikatakan jauh lebih dulu atau jauh lebih tua umurnya. Bahkan ia sering dinamakan ilmu sosial yang tertua di dunia. Pada taraf perkembangannya, ilmu politik banyak bersandar pada sejarah dan filsafat. Di Yunani kuno misalnya, pemikiran mengenai negara sudah dimulai pada tahun 450 sebelum Masehi, seperti terbukti dalam karya-karya ahli sejarah Herodotus atau filsuf seperti Plato, Aristoteles, dan sebagainya. Nah, masuk ke pembahasan yang kedua yaitu arti dari sebuah negara. Nah, negara merupakan sebuah integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah agensi dari masyarakat yang berkuasa atau mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Nah, manusia hidup dalam suasana kerjasama sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan. Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan atau autoriter kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan dapat menerapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Nah, negara dapat dipandang
sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir setiap negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Bonum publicum, common good, common will. Tujuan negara Republik Indonesia sebagai tercantum di dalam Undang-Undang 1945 ialah untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan seterusnya, melaksanakan ketertiban umum dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, dari hal itu kita dapat menyimpulkan bahwa negara ialah sebuah asosiasi dari beberapa wilayah yang di dalamnya terdapat masyarakat-masyarakat yang mempunyai tujuan kehidupan yang sama. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu pengertian dari sebuah kekuasaan. Kekuasaan selalu muncul di waktu yang tepat tertentu untuk menyimpulkan dikonstruksi asal-usulnya serta dilakukannya analisis hubungan kekuasaan. Kekuasaan bagi Husserl merupakan ilmu pengetahuan, sehingga keberadaan ilmu pengetahuan merupakan kekuasaan itu sendiri. Menurut Gatut Wiradiana, kekuasaan yang merupakan sebuah hasil dari souvenir tersebut dapat bergerak bebas secara tiba-tiba dari satu sistem dominasi berdasarkan pengetahuan menuju ke sistem yang lain, sehingga diyakini pengetahuan dan kekuasaan selalu bersaing. Kekuasaan dan ilmu pengetahuan secara langsung berdampak pada yang lain. Tidak ada hubungan kekuasaan tanpa pembentukan bidang ilmu pengetahuan. Itu saja pembahasan pengantar ilmu politik dari saya. Ada beberapa kekurangan yang mungkin tidak bisa saya pungkiri. Mohon dimaklumi karena saya di sini sebagai mahasiswa yang notabene masih belajar dan selalu belajar sampai akhir hayat nanti. Sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.